padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini 2 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Renungan bersama dengan saya Suster Maria Oliva PRR dan doa bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Marilah, Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur atas rahmat berlimpah. Hingga pagi ini kami dapat menikmati hari baru. Sertailah kami dalam perjalanan hidup ini, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu, dan mampu memberi kesaksian bahwa Engkau ada dan hidup dalam diri kami maupun sesama. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar-benar saleh dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kisah suci yang diperdengarkan bagi kita pada hari ini tentang Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, karena menurut hukum Taurat sudah genap waktu pentahiran, seperti ada tertulis bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dengan korban persembahan menurut hukum itu. Untuk itu, kedua orang tua Yesus, yakni Yusuf dan Maria, membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sebagai persembahan. Dan di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Ketika Yesus dibawa masuk
oleh kedua orang tuanya, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai, sesuai dengan firman-Mu. Kedua orang tua Yesus heran mendengar perkataan Simeon. Kemudian ia memberkati anak itu dan berkata kepada Maria ibunya, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan untuk membangkitkan banyak orang Israel, juga untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri," yang kemudian ramalan itu menjadi nyata ketika Yesus disalibkan. Ada pula seorang nabi yang lain, yakni Hana, seorang nabi perempuan. Ketika itu ia juga datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Setelah semuanya selesai menurut apa yang harus dilakukan, maka kembalilah Yusuf, Maria dan Yesus kembali ke tempat kediaman mereka, ke Nazaret. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, saya melihat bacaan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah terjadi pada hari ke-40 sejak kelahirannya. Sebagai orang tua yang taat pada hukum atau taat pada tradisi agama, juga kebiasaan, Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, tokoh Simeon yang diceritakan, yakni Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon juga orang yang dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yang ketiga, tokoh Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah lanjut usia. Ia seorang janda yang berumur 48 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam berdoa dan berpuasa. Nah, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk melihat tradisi atau kebiasaan kita di kampung atau di suku kita masing-masing. Sedikit saya menceritakan kebiasaan atau tradisi kami di kampung halaman kami. Ketika seorang ibu melahirkan, ia akan tinggal di dalam rumah selama 6 atau 7 minggu, baru keluar dari rumah di mana tempat ia melahirkan, dan tempat pertama ia pergi adalah ke gereja, membawa anak itu ke gereja. Setelah itu barulah ibu itu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Namun selama 6 sampai 7 minggu itu ada tradisi-tradisi yang dilakukan selama itu. Ada pengobatan secara tradisional atau ada tradisi-tradisi yang orang-orang di kampung itu membuat untuk ibu itu. Tentunya masing-masing kita memiliki tradisi, entah sesuai dengan bacaan hari ini mempersembahkan anak ke gereja atau ada acara-acara lain. Kita masing-masing mempunyai tradisi atau kebiasaan. Banyak orang sudah terbiasa hidup dalam tradisi, berpegang pada tradisi dari generasi ke generasi
yang sudah diwariskan. Misalnya seperti di kampung saya, itu tradisi sudah menjadi warisan turun-temurun, sehingga sampai sekarang pun masih tetap ada. Demikian pun di biara-biara juga ada tradisi dari pendiri atau komunitas-komunitas, dalam komunitas kerja atau komunitas pendidikan atau komunitas-komunitas di mana pasti mereka memiliki tradisi atau kebiasaan masing-masing. Namun tidak kita pungkiri bahwa dengan perkembangan zaman, tradisi itu pun mulai pelan-pelan pudar. Bahkan ada yang mungkin hampir lupa tradisi itu, atau bahkan melalaikan atau mengingkari. Memang benar bahwa zaman telah berubah, tetapi bacaan suci hari ini mau mengajak kita untuk melihat kembali tradisi kita di setiap komunitas, di setiap keluarga, di setiap suku, di setiap tempat di mana kita berada. Karena di sana ada banyak hal, ada banyak nilai positif dan nilai-nilai luhur yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sejenak melihat kembali, apakah kita masih taat pada tradisi yang diwariskan, atau sebaliknya. Semoga marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para pemimpin bangsa dan negara. Ya Allah, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami dalam mengambil keputusan. Bantulah mereka untuk memutuskan keputusan yang terbaik untuk kepentingan umum dengan memperhatikan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan semua masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit di mana saja berada, ya Bapa, berikanlah rahmat ketabahan serta keteguhan iman bagi mereka dalam menghadapi sakit penyakit yang tengah mereka derita saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami.
Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.